banyak yang ini kali ya. Udah di rumah aja lah ini. Nah, enggak langsung kan? Langsung. Bukan di ini dulu, diedit dulu. Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-An'am. Insyaallah akan membahas ayat 31 dan 32. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Ya, jadi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan hari kiamat, mendustakan pembalasan, itu akan merugi. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri.
Karena mereka tidak berbekal, karena mereka tidak beramal, karena pikirannya ya mati sudah selesai, dikubur jadi tanah, hancur sudah selesai, ya. Jadi ketika diberitahu bahwa mereka akan dihisab, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban, mereka mendustakan. Ya, mendustakan pertemuan dengan Allah. Karena mendustakan pertemuan dengan Allah, ya jadi mereka tidak mempersiapkan bekal, tidak beramal, tidak mengimani Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Jadi rugi, sungguh rugi kata Allah, ya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Maka inilah perlunya iman. Perlunya keimanan akan hari kiamat. Dan Allah sangat banyak mengaitkan keimanan pada Allah dengan hari akhir, ya. Illalladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Banyak sekali, ya. Sehingga iman pada Allah dengan keimanan yang sebenarnya, lalu kemudian beriman pada hari akhir, bahwa manusia itu mati itu adalah satu fase dalam kehidupannya, yang nanti ada fase berikutnya, fase di alam barzakh, fase dibangkitkan, fase dihisab, fase menerima amal, kitab amal perbuatannya, dan sampai fase terakhir apakah layak masuk surga atau tidak. Kalau tidak layak masuk surga berarti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini keimanan kepada hari akhir itu. Tapi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka mendustakan akan bersua dengannya. Sehingga ketika hal itu nanti benar-benar terjadi, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka merugi. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Sehingga apabila datang kepada mereka hari kiamat itu secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami, ya hasratana, alangkah menyesalnya kami, ala ma farratna fiha, terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Jadi ketika kiamat itu datang pada mereka dengan tiba-tiba, kiamat itu kan ada dua macam. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu kematian. Dengan seseorang dicabut nyawanya sehingga dia tidak bisa beramal lagi, tidak bisa menyadari kekeliruannya untuk memperbaiki diri, sudah tidak bisa. Itu kiamat buat dia, as-sa'ah buat dia. Nah, juga kiamat yang besar nanti, walaupun sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda itu sudah
terjadi sekarang ini, ya, banyak khamr atau minuman keras diminum di mana-mana, banyak perzinahan, banyak pembunuhan, banyak gempa bumi, banyak macam-macam. Itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak anak durhaka pada orang tua, macam-macam. Alhamdulillah, jazakallah khair, masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, terima kasih. Nah, ya, jadi hari kiamat itu nanti datangnya memang kejadiannya tiba-tiba, tapi tanda-tandanya sudah dikasih sama Allah. Nah, itu kiamat besar. Jadi kiamat yang kecil ini bisa terjadi secara tiba-tiba, orang tidak merasa. Ada yang masih muda, masih sehat, ya, tiba-tiba mengalami serangan jantung, mati. Ada, ya, olahragawan yang sedang lari, ya, kemudian dia beritakan telah mati. Nah, ya, ada orang yang malam itu masih bercanda, masih ini, ya, tidur nggak bangun lagi. Nah, jadi banyak. Nah, maka kalau orang yang beriman, itu kenikmatan, ya, nikmat mendapatkan kematiannya dan husnul khotimah. Jadi kalau orang beriman kan mau tidur baca doa, menyebut nama Allah, ya, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya, mengucapkan la ilaha illallah, jadi akhir ucapannya la ilaha illallah. Itu banyak doa-doa yang dibaca menjelang tidur. Kalau nggak balik lagi, itu sudah nikmat, gitu ya. Tapi kalau orang yang mendustakan hari akhir, ya, mungkin habis maksiat, habis berzina, habis melakukan kemusyrikan, habis minum minuman keras, macam-macam, ya, terus mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini. Maka ketika kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka mengatakan, baru sadar ketika kiamat itu terjadi. Kalau kiamat kecil, ya, dengan kematian itu, ya, langsung tampak olehnya kehidupan yang bakal dijalaninya, kehidupan yang telah dilaluinya dengan berbagai macam keingkaran, ya, berbagai macam penolakannya kepada keimanan. Nah, itu, ya, sehingga mereka menyesal. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Besarnya penyesalan kami, ya, terhadap kelalaian kami, ya, karena di dunia selama ini, ya, senang-senang saja, ya, hura-hura, ya, maka tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, ya, sedangkan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Nah, ya, jadi yang dipikul bukan pahala, ya, yang dipikul bukan amalan-amalan, ya, yang bisa dibanggakan, yang dipikul dosa-dosa, kejahatan-kejahatannya terhadap Allah, kejahatan-kejahatannya terhadap penciptanya, dengan tidak menyembahnya, dengan tidak mengimaninya, dengan mendustakannya, ya, itu dipikul di atas punggungnya, sehingga ketika matinya itu dalam keadaan seperti itu,
Ya. Nah ini kata Allah, ala sa'a ma yazirun, sungguh amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Ya, ya kalau mikul pahala, mikul kebaikan itu nikmat sekali ya, karena itu akan menjadi kebanggaan nanti. Ya, tapi kalau yang dipikul adalah dosa-dosa, kemaksiatan, kemusyrikan, ya, pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ya, menyesal ya, karena buruknya apa yang dia pikul itu. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, sebagaimana dalam sanadnya dari Amr ibnu Qais dari Abu Marzuq yang mengatakan bahwa orang kafir atau orang durhaka ketika keluar dari kuburnya disambut oleh seseorang yang rupanya sangat buruk, baunya sangat busuk. Lalu ditanya, siapa kamu? Ia menjawab, apakah kamu tidak mengenalku? Si kafir menjawab, tidak, demi Allah, hanya Allah yang telah memburukkan mukamu dan membusukkan baumu. Lalu yang ditanya jawab, aku adalah amal perbuatanmu yang jahat. Seperti inilah keadaanmu sewaktu di dunia, yaitu buruk dan busuk ya. Nah, sekarang kemarilah kamu, aku akan menaikimu sebagai pembalasan selama engkau menaikiku sewaktu di dunia. Nah ini, jadi memikul bangkai busuk, baunya busuk, mukanya buruk, itu harus dia terima. Itu luar biasa ya, sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Nah, makanya disebutkan dalam ayat ini ya, ala sa'a ma yazirun, sungguh buruk sekali apa yang mereka pikul itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ya, bukanlah kehidupan dunia itu melainkan main-main dan senda gurau ya. Jadi kalau orang menyadari kehidupan dunia yang sebentar dunia ini ya, kalau orang merasa sudah bertahun-tahun hidup, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, rasanya sudah lama, itu sebentar. Kenapa? Karena perbandingannya ya, dia merasa 80 tahun, 70 tahun itu lama karena perbandingannya dengan orang yang atau anak kecil dan sebagainya ya. Tapi begitu perbandingannya adalah dengan kehidupan akhirat, yang satu hari akhirat adalah 1000 tahun perhitungan dunia. 1000 tahun ya, satu hari itu 1000 tahun. Nah, jadi kalau orang umur 80 tahun itu belum sampai 1/10 hari ya. Nah, tak sampai ya. Kalau umur 100 tahun aja baru 1/10 hari, 1/10 harinya akhirat itu kalau 100 tahun 2 jam ya. Umur 60, 70, 80 baru 2 jam kalau hitungan kita. Jadi ketika sedangkan di akhirat itu tidak ada berhentinya, terus menerus, kehidupannya itu terus menerus. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang ya menunjukkan betapa dunia yang dikasih waktu sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah hal yang ya untuk main-main saja kalau orang lalai ya. Kalau orang lalai, seperti di ayat yang sebelumnya yang orang tidak
beriman kepada Allah, mendustakan pertemuannya dengan Allah, ya. Nah, kalau orang-orang berbuat zalim itu kan dia berarti mendustakan pertemuannya dengan Allah, ya. Merasa dirinya nggak akan dihisab, merasa dirinya tidak akan mempertanggungjawabkan kezalimannya, kesalahannya, merasa dirinya aman-aman saja. Ini kan mendustakan pertemuannya dengan Allah, ya. Maka mereka hidup di dunia dengan bermain-main, bersendagurau, bisa korupsi misalnya sebanyak-banyaknya, ayo, ya, mumpung ada jalannya, mumpung bisa, ya, menggunakannya, ayo. Nah, ini kan main-main dia, ya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya dia tidak sungguh-sungguh, ya. Jadi kehidupan dunia ini, ya, permainan saja kata Allah, ya, bagi orang yang tidak beriman itu. Maka mereka, ya, mengarungi kehidupan dunia ini tanpa keseriusan, ya, tanpa keseriusan untuk menghadirkan amalan-amalan yang berguna. Tapi kalau orang beriman, dia sadar ini, ya, saat kita harus bekerja, saat kita harus beramal, bekerja dalam bahasa Arab itu harus beramal untuk akhirat, ya. Punya badan sehat dipakai untuk ibadah, sholat yang 5 waktu dikerjakan, puasa yang sebulan dikerjakan, berhaji kalau ada, ya, kesempatan sekali seumur hidup, ya, berzakat, ya, kalau sudah sampai nisabnya dan berjalan setahun dia keluarkan, atau, ya, setiap kali mendapatkan, ya, penghasilan dalam sebulan itu yang memenuhi nisabnya dia keluarkan setiap bulan, ya. Ini kemudian, ya, dia menggunakan waktu-waktunya banyak berzikir, banyak tilawah Al-Quran. Nah, ini orang yang menyadari hidup ini bukan sendagurau main-main, tapi serius ini. Ini amalan-amalan yang harus dipersiapkan. Kenapa? Karena kata Allah pada kelanjutan ayat ini, waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan pada hakikatnya kehidupan akhirat, kampung akhirat, perumahan akhirat itu jauh lebih baik, ya. Itu yang terbaik buat siapa? Lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang selalu bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu sudah dijamin masuk surga, ya. Makanya saking sayangnya Allah itu pada hamba-hambanya yang beriman ini, dikasih bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, itu supaya kamu terus-menerus bertakwa. Sehingga terasa kalau bulan Ramadan itu ketakwaan meningkat, itu bukan untuk di bulan Ramadan saja, tapi itu pembiasaan 1 bulan, pendidikan 1 bulan, pengkaderan 1 bulan untuk digunakan selama-lamanya, supaya ketika nyawanya dicabut dia dalam keadaan bertakwa. Kalau dia bertakwa, ini kata Allah, kehidupan akhirat, surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan seseorang menjadikan ketakwaannya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan udah Quran ditinggal, ibadah-ibadah sunnah ditinggal, qiyamul lail ditinggal, puasa sunnah ditinggal, apa ditinggal. Bahkan sholat pun ditinggal, ya. Nah, ini kalau dicabut nyawanya saat itu tidak dalam keadaan bertakwa, rugi, ya. Tapi kalau bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan itu dia
jaga, ya, hasilnya sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah, sudah ringan melakukan ibadah-ibadah, dia jaga terus. Suatu waktu di luar bulan Ramadan nyawanya dicabut, dia dalam keadaan bertakwa, dia dapat surga. Nah, ini kata Allah ini, ya, lilladzina yattaqun, itu buat orang-orang bertakwa. Kehidupan akhirat yang baik, yang nikmat, yang menyenangkan, yaitu surga. Surga, ya. Yang orang beramal di situ tuh tadi, ya, sekitar 2 jam saja, 2 jam kerja, 2 jam beramal, dikasih surga untuk dihuni kekal abadi tanpa ada batas waktu, tanpa ada habis-habisnya. Nah, tidak ada akhirnya lagi, karena itu kehidupan yang sudah terakhir, ya. Tidak ada kesedihan lagi, tidak ada. Masya Allah. Nah, ini yang seharusnya dikejar, ya. Ini yang seharusnya dikejar. Makanya orang-orang dulu, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, para tabi'in, mereka itu mengejar, ya, sampai mereka itu siang dipakai untuk bekerja, berjuang, berjihad, malam dipakai untuk qiyamul lail, dipakai untuk bangun malam. Karena mereka tahu dunia ini cuma sebentar. Kalau nggak digunakan sebaik-baiknya, ibaratnya senda gurau, main-main saja orang itu, ya. Dan bagaimana supaya dia mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan yang sebentar ini, ya, beramal sebanyak-banyaknya, tidak lalai. Wah, ini mau nyari surga malam nggak pernah bangun, tidur terus, ya, ya, nggak mau baca Quran, nggak mau berinfak, nggak mau mengeluarkan harta, ya. Ini bagaimana? Mau dengan apa mendapatkan nilai-nilai yang baik itu? Ya bagus sih, dia sudah beriman, sudah, ya, melaksanakan yang wajib-wajib, bagus, tapi, ya, tambahilah gitu. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesehatan, mumpung ada kekuatan, mumpung ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Karena kehidupan akhirat itu yang baik, ya, yang nikmat, itu jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan daripada seenak-enaknya hidup di dunia. Di sana itu jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan. Makanya sahabat-sahabat itu sampai, ya, bahkan Rasulullah menyontohkan, ya, uang itu nggak ada apa-apanya, keluarin, ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika, ya, ada orang yang meminta-minta, dikasih. Ketika Rasul datang, mana nggak ada, tadi ada orang minta, dikasih. Ketika Ali bin Abi Thalib, ya, membawa sesuatu ke rumahnya, dia keluar, ada orang minta-minta sama Fatimah istrinya radhiyallahu anha, dikasih. Ali datang, mana Rasulullah? Nggak ada, dikasih. Tapi nggak marah-marah. Gimana sih, kita belum makan? Nggak marah. Alhamdulillah. Itulah yang milik kita. Itulah yang akan jadi pahala. Yakin. Yakin. Ya, kalau sekarang kan banyak orang, ya, harta itu dicengkrem gitu, ya, supaya bertambah terus. Padahal belum tentu jadi miliknya. Kalau terus sakit harus membiayai, harus ini, kan habis juga. Atau kebakaran atau apa, habis juga. Atau dirampok orang, habis juga. Tapi kalau dia keluarkan, nggak habis, malah tersimpan. Ini yang seringkali tidak disadari, ya. Jadi kehidupan akhirat jauh lebih baik. Seenak-enaknya hidup dunia, senyaman-nyamannya, sekaya-kayanya hidup dunia, nggak ada apa-apanya dibanding kehidupan akhirat. Dan itu
lilladzina yattaqun, ya, itu jauh lebih baik, lebih menyenangkan buat orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, ya, tidak memahami, tidak menggunakan akal pikiran, ya. Ini kalau orang mau berakal, mau mikir, iya ya, ya gitu ya. Oh iya ya. Nah, gitu. Iya, kenapa kita kok lebih fokus ke kehidupan dunia yang sebentar, padahal kita bakal hidup lama nanti. Yakin nggak sama kejadian itu nanti? Nah, ini perlu keimanan lagi. Makanya kita harus menyadari, harus memahami, harus berakal. Kehidupan dunia ini sebentar, kita persiapkan sebanyak-banyak, semaksimal, semampu kita untuk kehidupan akhirat kita. Nah, inilah dua ayat yang kita bahas pada malam ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan yang mau bertanya sambil saya minum wedang jahe. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu, saya ingin pertanyakan, itu maksudnya tidak keluar dari Islam, tapi sebab akibatnya itu, misalnya seperti kemarin saya dapat musibah, Ustadz, anak saya kecelakaan, meninggal di tempat. Nah, itu masuk husnul khotimah tidak, Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ya Bapak yang jamaah di Masjid Al-Falah ini beritahukan anaknya kecelakaan, meninggal di tempat. Ya insya Allah, kalau dia beriman, kalau dia mengakui akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam kejadian itu dia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu keyakinan kita. Dan dia akan menempati surganya Allah, karena Allah sudah berjanji, ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah berfirman, siapa, ya, yang mati tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, ya, itu janji Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW memberitahukan, ya, ketika bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian apa hak hamba terhadap Allah? Ya, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, apa hak Allah yang pasti ditunaikan oleh Allah? Allah itu nggak ada yang ngatur, ya, tapi Allah membuat aturan yang dia akan tetap, ya, jalani. Apa itu? Ya, bahwa aku akan masukkan surga orang yang beriman kepadaku dan tidak menyekutukan sesuatu pun denganku. Nah, jadi hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba yaitu beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu dengan. Nah, kalau itu dilakukan dibayar oleh Allah, bahwa Allah pasti memasukkan surga, ya, bagi orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, kalau kita sudah mendidik anak kita sebaik-baiknya sehingga dia memahami hal itu, dia beribadah dalam hidupnya, dia, ya, beriman kepada Allah, tidak keluar dari Islam, maka ketika dia mati kapanpun, ya, seperti yang Allah firmankan tadi, mati dalam keadaan mendadak. Kiamat itu datang secara tiba-tiba kepadanya, kan begitu. Nah, ya, tapi karena dia dalam keadaan beriman dalam keadaan itu, ya, yakin akhirnya adalah surganya Allah. Seperti itu, ya. Nah, perpisahan
di dalam kehidupan dunia ini suatu keniscayaan, pisah ya. Tetapi kalau keimanan itu dijalani, ini nanti bertemu lagi ya, nanti bertemu lagi. Orang-orang yang terpisah dulunya ya, kita terpisah dari orang tua kita, dari seperti bapak terpisah dari anaknya, itu sementara. Nanti kalau terus ya beriman itu dijalankan, keyakinan akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terus dipegang, nanti akan ketemu lagi ya. Dan siapa yang lebih tinggi tingkatan surganya bisa mengajak yang lebih rendah untuk naik ke atas gitu ya. Jadi ini kebaikan Allah begitu. Kalau manusia kan ya nggak bisa yang atas naik dari yang rendah, ya kalau mau yang atas turun ke bawah ya, naik pesawat misalnya, yang satu kelas ekonomi, yang satu bisnis di depan ya, dia tahu temannya, wah saya pengen dekat teman saya biar yang dia di kelas ekonomi itu biar duduk di kelas bisnis, nggak bisa. Kalau mau kamu yang di kelas bisnis turun ke kelas ekonomi kan begitu ya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan keluarga ya, kerabat yang ada di kelas atas mengajak yang dulu kurang ibadahnya dan sebagainya ya untuk naik kelas, untuk membersamainya. Seperti itu. Insya Allah Ananda diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, imannya menjadi modal untuk mendapatkan surganya Allah. Amin. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ayat yang 31 Ustadz ya. Biliko illah itu kan bertemu dengan Allah itu. Ini kan memunculkan bagi kita tuh bertemu yang bagaimana gitu ya. Apakah seperti ya kita kayak gini gitu ya. Atau mungkin ada yang lain, atau udah cukup, udah kita imani aja udah begitulah adanya gitu loh. Ini itu aja Ustadz, mungkin penegasan kembali untuk ini ya, mengenai penjelasannya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertemuan dengan Allah itu memang nanti bakal benar-benar bertemu ya. Seperti Allah firmankan, wa jaa rabbuka wal malaikatu shoffa, dan Tuhanmu datang ya, dan para malaikat berbaris-baris ya. Jadi memang Allah nanti datang dan menyapa hamba-hamba yang beriman ya. Ketika orang-orang kafir disesatkan, dikira ya sesuatu itu dikira Tuhannya, dia ikuti ke neraka. Orang munafik begitu. Orang beriman dikasih ujian ya, sesuatu yang ngaku Tuhan tapi bukan Allah, mereka nggak bergeming ya, mereka diam saja sampai Allah datang dan kemudian mengajak mereka, memanggil mereka pun datang, mereka pun mengikuti Allah Subhanahu wa taala ya. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa ya. Jadi nanti para malaikat itu di belakangnya Allah, membersamai Allah, berbaris-baris ya, menemui orang-orang beriman. Jadi akan bertemu. Itu sebelum masuk surga. Di surga ada saat-saat di mana Allah menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya yang maha mulia, yang maha tinggi, dan orang-orang di surga bisa melihat Allah ya, sehingga itu terasa nikmat yang luar biasa. Nikmat surga itu sudah dirasakan luar biasa, tapi lebih nikmat lagi ketika bisa memandang wajah Allah seperti itu. Nah, jadi itu benar-benar terjadi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya.
setelah manusia dibangkitkan, dihisab dan sebagainya, orang-orang yang beriman itu akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah bahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk kita lebih meyakini bahwa keimanan itu akan membahagiakan dan tidak sia-sia, beramal itu tidak sia-sia. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Mari kita isi kehidupan kita yang sebentar ini dengan banyak beribadah kepada Allah agar kita bahagia sebagai orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.